Apa yang Anda lakukan berbicara begitu keras sehingga saya tidak dapat mendengar kata-kata yang Anda ucapkan. Ralph Waldo Emerson. Halo, ketemu dengan saya Ongki Oyanto, dan pada video kali ini saya bicara tentang nonverbal yang akan memperkuat pesan dalam public speaking. Mark Knapp, seorang profesor di bidang komunikasi, mengatakan ada 7 nonverbal yang dapat Anda pakai sebagai penguat dari verbal yang sementara Anda ucapkan. Dan salah satu nonverbal adalah gerakan tangan. Namun penting diperhatikan, ada gerakan tangan yang menarik untuk Anda lakukan dan ada gerakan tangan yang kurang menarik ketika Anda menampilkannya. Yuk kita bahas mulai dari gerakan tangan yang kurang menarik apabila Anda menampilkan atau menggunakannya dalam public speaking atau presentasi. Yang pertama adalah monoton. Monoton adalah gerakan tangan yang Anda ulang terus-menerus di setiap kalimat yang Anda ucapkan. Perhatikan contoh berikut ini. We're in a heightened state of anxiety during that, and our other systems start to shut down. We don't think rationally. Our metabolism slows. Gerakan tangan yang kedua adalah menggaruk-garuk hidung. Menggaruk-garuk hidung akan membuat orang curiga. Ada yang Anda sembunyikan, ada yang tidak jujur Anda katakan. Sehingga hindari hal itu. Perhatikan contoh. People to engage with you when you're networking. Gerakan tangan yang ketiga adalah menyembunyikan sesuatu. Poin-poin yang Anda katakan, yang Anda ucapkan, tidak Anda munculkan, tidak Anda perlihatkan, dan Anda menyembunyikan. Perhatikan contoh video ini. How it mostly goes wrong and how to fix it. Now, when you think about how important... Gerakan tangan keempat yang harusnya Anda hindari adalah mematung. Mematung adalah kondisi di mana Anda tidak membuat gerakan tangan, tetapi tangan itu hanya digantung atau diletakkan di hadapan Anda. Selayaknya patung, kaku. Perhatikan contoh. In November of 2020, at the height of the COVID pandemic. Gerakan tangan berikutnya yang harus Anda hindari hampir sama dengan mematung, yakni menggantung. Tangan kanan dibiarkan menggantung di sisi kanan Anda, dan tangan kiri dibiarkan menggantung di sisi kiri Anda. Ini juga diistilahkan dengan jelly hands atau tangan yang tidak kokoh. Perhatikan contoh. There is some medical news that absolutely nobody is prepared to hear. Dan gerakan tangan terakhir yang harusnya juga Anda hindari adalah memijit. Ini contoh dari memijit. For thousands of years, some of the smartest people in the world have been asking themselves versions. Setelah mendapatkan gambaran mengenai gerakan tangan yang harusnya dihindari karena akan terlihat jelek dan buruk di mata audiens Anda, maka ada gerakan tangan yang tentu harus Anda tampilkan, harus Anda lakukan, dan harus Anda munculkan saat bicara di hadapan orang banyak. Yang pertama adalah menghitung dengan jari. Apabila Anda memiliki poin-poin tertentu, perlihatkan itu, tunjukkan itu, munculkan itu. Pertama, kedua, ketiga. Perhatikan video berikut ini. Pertama, pertumbuhan ekonomi. 3. Selanjutnya adalah gerakan tangan menekankan. Apabila ada satu kata dalam sebuah kalimat yang Anda tekankan dengan verbal, iringilah itu dengan non-verbal. Perhatikan contohnya. Dalam sebuah kalimat, apabila ada sebuah kata yang Anda tekankan, lakukan dengan verbal dan lakukan dengan non-verbal. Kata yang Anda tekankan dengan ucapan atau dengan verbal, sekali lagi diiringi dengan non-verbal. Perhatikan contoh berikut ini. But my best memory from Harvard is meeting Priscilla. Dan yang terakhir adalah gerakan tangan menunjuk. Anda bisa menunjuk orang, Anda bisa menunjuk waktu, dan Anda bisa menunjuk tempat.
saya, Bapak Ibu sekalian. Menunjuk orang. 5 tahun yang lalu. Menunjuk waktu. 5 tahun yang lalu menunjuk waktu. Anda bisa menunjuk waktu dulu, sekarang, dan masa akan datang, atau dulu, sekarang, dan masa akan datang. Menunjuk waktu sekali lagi. Tempat di sana, di situ. Anda dapat menunjuk tempat hari ini, misalnya. Saya terakhir di G20 di India. Inilah gerakan tangan yang coba dan harus mulai dipraktekkan agar kelancaran berbicara juga diiringi dengan nonverbal yang mestinya memperkuat verbal yang sementara Anda ucapkan. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Ya tulis di kolom komentar. Saya Ongki Oyanto, senang bisa berbagi.